Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat yang telah berkenan hadir pada sidang perdebatan saat ini. Perkenalkan, saya Najma Nur Latifah, delegasi SMA Negeri 2 Garut, berkedudukan sebagai tim pro yang saya di sini sangat amat menyetujui atas adanya mosi perdebatan kita saat ini, yakni sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Namun sebelum memasuki tatanan argumentasi kesepahaman saya, izinkanlah saya untuk memberikan definisi atas mosi perdebatan kita saat ini, yang mana ekonomi biru di sini merupakan sebuah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara, yang mana artinya pada mosi perdebatan kita saat ini sebagai negara berkembang dengan potensi maritim yang begitu luas, di sini tidak akan mengandalkan strategi ekonomi biru sebagai strategi pembangunan ekonomi nasional utama dalam suatu negara, yang mana limitasi atas adanya mosi perdebatan kita saat ini adalah pada negara Indonesia. Sekali lagi, pada negara Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya potensi dari adanya sumber daya alam di Indonesia di sini sangatlah luas, tidak hanya maritim saja, namun terdapat potensi-potensi sumber daya alam yang lain, sehingga potensi maritim di sini tidak hanya digunakan untuk strategi pembangunan nasional yang akan saya jelaskan dalam argumentasi kesepahaman saya. Mengapa saya di sini sepaham dan adanya mosi perdebatan kita saat ini untuk tidak mengandalkan atas adanya strategi ekonomi biru. Logika sederhana Dewan Juri yang terhormat, seluruh masyarakat Indonesia tidak semuanya tinggal dekat dengan laut ataupun di pesisir pantai, yang mana artinya seluruh masyarakat Indonesia di sini tidak dapat melaksanakan atas adanya strategi ekonomi biru di sini, karena mereka di sini pun tinggalnya saja sangat jauh dari adanya laut itu sendiri, sehingga hal tersebut hanya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir pantai maupun yang dekat dengan laut, sehingga dengan adanya strategi ekonomi biru yang diandalkan di sini tidak dapat meningkatkan akan adanya ekonomi masyarakat yang tidak dekat dengan laut, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, strategi ekonomi biru di sini tidak dapat diandalkan dalam sebuah strategi pembangunan ekonomi nasional yang utama. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kita di sini lebih baik memanfaatkan sektor-sektor yang lain untuk menyeimbangkan dengan adanya strategi ekonomi biru di sini. Jadi tidak hanya melaksanakan atas adanya strategi ekonomi biru di sini, namun Indonesia di sini pun memanfaatkan atas adanya potensi-potensi yang lain dalam adanya potensi dari sumber daya alam di Indonesia itu sendiri, seperti adanya pertanian, pertambangan, perkebunan dan yang lain-lainnya untuk melaksanakan strategi pembangunan nasional Indonesia itu sendiri. Mengapa hal tersebut sangat efektif? Dikarenakan hal tersebut justru akan lebih seimbang lagi untuk adanya sektor sumber daya alam di Indonesia itu sendiri. Tidak hanya itu, masyarakat Indonesia di sini pun tidak semuanya mengerti akan adanya potensi atas maritim di Indonesia saja, Dewan Juri yang terhormat. Namun banyak juga masyarakat Indonesia di sini yang hanya paham akan adanya sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor perkebunan dan yang lain-lain. Jika hanya potensi maritim saja yang diandalkan, maka hal tersebut justru tidak akan terlaksananya sebuah tujuan atas negara Indonesia itu sendiri, yang mana Indonesia di sini sekarang merupakan negara berkembang, yang mana artinya Indonesia di sini akan melaksanakan sebuah strategi pembangunan ekonomi nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, bukan? Maka hal tersebut tidak akan terlaksana jika hanya akan menggunakan strategi ekonomi biru, yang mana hal tersebut hanyalah mengandalkan atas adanya potensi maritim di Indonesia saja, Dewan Juri yang terhormat. Dikarenakan masyarakat Indonesia di sini pun kan tidak seluruhnya mengerti akan adanya pemanfaatan atas potensi laut Indonesia itu sendiri, sehingga hal tersebut justru tidak akan terjadinya sebuah keseimbangan atas adanya potensi sumber daya manusia di Indonesia itu sendiri, sehingga jika halnya sumber daya alam di Indonesia dengan adanya sektor-sektor lain selain dari sektor maritim itu sendiri, maka hal tersebut akan menjadi lebih
akan menjadi lebih seimbang dan juga akan menjadikan sebuah keberhasilan atas strategi pembangunan ekonomi nasional itu sendiri. Karena perlu kita ketahui Dewan Juri yang terhormat, strategi pembangunan ekonomi akan disebut berhasil jika halnya seluruh masyarakat Indonesia merasakan atas adanya keberhasilan dari strategi pembangunan ekonomi tersebut. Jika logika sederhana Dewan Juri yang terhormat, jika halnya strategi ekonomi biru di sini diandalkan untuk sebuah potensi maritim di Indonesia saja, sedangkan sektor-sektor yang lain dibiarkan misalnya, hal tersebut justru tidak akan mencapai tujuan atas adanya keberhasilan dari strategi pembangunan ekonomi nasional tersebut. Mengapa? Seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya yang pertama, tidak seluruh masyarakat Indonesia tinggal dekat dengan laut ataupun pesisir pantai. Kemudian yang kedua, tidak seluruh masyarakat Indonesia mengerti akan adanya pemanfaatan dari potensi maritim itu sendiri. Dan yang ketiga, potensi dari sumber daya alam Indonesia di sini sangat banyak, maka sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia di sini akan menjadi lebih seimbang jika hanya seluruh sektor dari adanya potensi sumber daya alam di Indonesia di sini dimanfaatkan untuk sebuah strategi pembangunan ekonomi tersebut. Sehingga saya di sini bangga sebagai tim pro. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om.